pengawasan Tuhan adalah yang mau kenal Dia. Mereka mau terima firman Tuhan. Mereka yang akan terima warisan dan berkat Tuhan. Mereka adalah yang paling diberkati. Tuhan kutuk yang tak beri tempat baginya. Dia hajar dan abaikan mereka. Jika kau hargai karya Tuhan, menghargai pencerahannya, menghargai hadirat Tuhan dan perlindungannya, jika kau hargai firman Tuhan sebagai realitas dan pemeliharaan di hidupmu, kau sangat menyenangkan hati Tuhan. Jika kau hargai karya Tuhan dalammu, Dia akan berkatimu, segala milikmu kan melimpah. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih menerimanya di dalam kehidupan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, tuntunan Roh Kudus memampukan kami mengerti terlebih, menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya memberi judul renungan kita, sapaan teduh kita, menjauhi jerat kemakmuran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jerat adalah sebuah alat yang dipakai pemburu memburu buruannya. Biasanya pemburu memasang jeratnya di tempat yang tak terduga dan tidak disangka-sangka. Dipikir situasi dan kondisi aman, ternyata ada bahaya dan ancaman. Apabila telah kena jerat atau terjerat, maka tidak bisa lagi lepas. Ternyata tidak hanya binatang atau hewan yang bisa kena jerat, kita manusia pun bisa. Jerat atau perangkap yang bisa menjerat kita bukan tali temali atau baja, tetapi kenyamanan hidup dan kemakmuran. Karena itu sangat penting untuk waspada dan berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel mengingatkan mereka supaya tidak terjerat ketika mereka sudah menetap di Kanaan. Musa meminta bangsanya melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya bangsa Israel tetap hidup selamat dan sentosa. Mereka harus hidup taat kepada Tuhan. Hanya dengan hidup taat, hidup tetap taat,
maka bangsa Israel selamat. Adalah sangat mungkin mereka lupa akan Tuhan dan kebaikannya ketika sudah hidup makmur dan enak. Mereka bisa lupa mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, yaitu mengerjakan yang baik dan yang dikehendaki Tuhan. Hal inilah yang menjadi jerat dan menjerat mereka. Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu bisa menjadi jerat bagi mereka. Hati mereka bisa terlalu melekat dengan itu, padahal hanya dengan taat dan setialah maka mereka selamat di Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya hidup sulit, hidup susah dan menderita saja yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, tetapi juga hidup senang, tenang, mapan, dan sejahtera juga dapat menjauhkan kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu, apapun keadaan kita, marilah hidup taat kepada Tuhan. Jangan pernah lalai, abai, dan lupa untuk hidup taat dan setia kepada Kristus. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat benar, dan yang dikehendaki Tuhan. Teruslah setia mengasihi Tuhan dan sesama. Teruslah lakukan yang baik dan benar, walau kita hidup aman, nyaman, dan mapan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup taat kepada Tuhan dengan mengerjakan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Hanya dengan itulah hidup kami selamat kini, nanti, dan selama-lamanya. Mari Bapa, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, GBKP Runggun Klender, sertai berkati semua para hamba-hamba Tuhan, pendeta kami, pertua diakon kami, dan juga emeritus kami dan keluarga, dan seluruh pengurus yang ada di gereja Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah Zaitun, Mamre Muria, Permata, KAKR, dan guru-gurunya. Biarlah semua boleh sehat dan sentosa, dan biarlah semua tetap hidup taat kepada Tuhan. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, dan biarlah mereka semua selalu merasakan kehadiran Tuhan dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui program-program pelayanan yang ada di gereja Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, GBKP Klender, ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dan kami berdoa Tuhan, untuk semua kami yang boleh mengikuti beribadah melalui sapaan teduh pada hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, sertai berkati kami, dan biarlah kami Bapa tetap boleh hidup taat, setia kepada Tuhan. Jangan kiranya Bapa hidup aman, nyaman, dan mapan itu mengalihkan kami dari hidup taat dan menyembah kepada Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kami akan segala kekurangan dan salah dosa kami, sebab kami datang kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh kita pada hari ini. Sehat dan berjua-jua kita kerina Tuhan Yesus memberkati.